Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang biologi, mata pelajaran biologi kelas 12 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang materi genetika. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang metabolisme sel. Masih ingat ya, pelajaran kemarin? Di pelajaran kemarin tentang metabolisme, kita sudah mengetahui bahwa sel itu mengalami aktivitas metabolisme sehingga bisa menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas kehidupannya, untuk tumbuh kembang, dan juga kita bisa beraktivitas seperti ini juga karena metabolisme yang terjadi di dalam sel. Materi selanjutnya yaitu tentang materi genetika. Apa sih yang kita pelajari di materi genetika? Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa videonya di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, apa sih genetika itu? Coba kalian perhatikan foto my family. Jadi ini adalah foto keluarga kami. Yang jilbab merah ini adalah saya. Kemudian di belakang saya itu adalah suami saya. Di sebelah kanannya adalah anak pertama kami. Kemudian di kanannya lagi adalah anak nomor 2 kami. Kemudian yang berdiri kecil di sebelah kiri kami itu adalah anak ketiga, dan yang masih kecil yang di pangku itu adalah anak keempat. Coba kalian perhatikan baik-baik wajah mereka, sifat-sifat mereka. Adakah kemiripan di antara mereka? Kenapa mereka memiliki sifat yang berbeda? Dan di samping perbedaan juga ada kesamaannya. Faktor apa yang menyebabkannya? Nah, itu semua dipelajari di dalam genetika. Jadi genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya. Pada bab 3 ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup, serta menerapkan prinsip-prinsip warisan sifat dalam kehidupan. Berdasarkan kompetisi dasar tadi, kita bisa menentukan indikatornya. Yang pertama, menyebutkan pengertian gen, DNA, RNA, dan kromosom. 2. Menjelaskan struktur heliks DNA serta sifat dan fungsinya. 3. Menjelaskan struktur, sifat, dan fungsi RNA. 4. Membedakan gen, DNA, RNA, dan kromosom. Yang kelima, menjelaskan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Dari indikator tersebut, kita bisa menentukan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gen, DNA, RNA, dan kromosom. Kemudian dapat menjelaskan struktur heliks DNA serta sifat dan fungsinya.
Yang ketiga, dapat menjelaskan struktur sifat fungsi RNA. Yang keempat, dapat membedakan antara gen, DNA, RNA, dan kromosom. Dan yang terakhir, bisa menjelaskan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Adik-adik yang dirahmati Allah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, mari kita bahas lebih dalam lagi tentang material genetik yang ada pada diri kita atau pada tubuh makhluk hidup. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa di dalam proses penurunan sifat makhluk hidup itu dipengaruhi oleh material genetika yang berupa gen, DNA, dan kromosom. Lalu, di mana kita bisa menemukan DNA, RNA, dan kromosom? Itu semua bisa kita temukan di dalam sel. Di dalam sel, yaitu di dalam inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Di sanalah bisa kita temukan yang namanya DNA, RNA, dan gen. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih kromosom itu? Kromosom adalah benda-benda halus yang berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri atas zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Istilah kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Jadi kromosom ini merupakan badan yang mampu menyerap zat warna. Kromosom akan tampak jelas pada fase metafase pada waktu pembelahan sel. Karena pada saat itu kromosom berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Lalu, apa fungsi dari kromosom? Kromosom berfungsi untuk membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom terdapat gen. Susunan kromosom terdiri atas DNA dan protein. Adik-adik para penimba ilmu, tahukah kalian bagaimana struktur dari kromosom? Bentuk kromosom itu berbeda-beda, tergantung pada spesies. Namun, bentuk kromosom itu tetap untuk setiap spesies. Ukuran kromosom panjangnya antara 0,2 sampai 50 milimikron. Sedangkan diameternya 0,2 sampai 20 mikron. Lengannya bisa 1 atau 2. Ada yang sama panjang atau tidak sama panjang. Ada yang berbentuk simetris atau tidak simetris. Kita lanjutkan tentang struktur kromosom. Kromosom itu terdiri atas bagian-bagian yang berupa, pertama, kromomer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Yang kedua, sentromer, yaitu daerah lekukan atau kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetomer.
kinetotor. Kinetokor adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Selanjutnya, telomer adalah daerah terujung kromosom yang fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Adik-adik, generasi penerus bangsa, untuk lebih jelasnya tentang struktur kromosom, perhatikan gambar di samping. Bagian yang paling ujung, yaitu bagian A, itulah yang disebut dengan telomer. Sedangkan yang B yang berupa lekukan itu merupakan kontriksi sekunder. Sedangkan bulatan yang terdapat di ujung yang C itu bulatan yang terletak di paling ujung itu disebut dengan satelit. Sedangkan yang D lekukan atau kontriksi primer, di mana sentromer dengan kinetokornya. Dan yang E itu adalah lengan kromosom. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya tentang bentuk kromosom, perhatikan gambar di bawah. Itu adalah bentuk kromosom. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kromosom itu bentuknya berbeda-beda. Perbedaan bentuk kromosom ini disebabkan karena posisi sentromernya itu berbeda-beda. Yang A, gambar A, itu disebut dengan telosentrik, di mana sentromernya terletak di ujung lengan, sehingga dia berbentuk seperti huruf I. Yang B disebut dengan akrosentrik. Sentromernya terletak mendekati ujung, sehingga bentuknya nanti membentuk seperti huruf J. Yang ketiga, submetasentrik. Sentromernya lebih dalam lagi dari akrosentrik, sehingga dia berbentuk seperti huruf L. Sedangkan yang metasentrik itu sentromernya terletak di tengah, sehingga berbentuk seperti huruf V. Kemudian tipe kromosom. Tipe kromosom itu ada dua. Yang pertama, autosom. Disebut juga dengan kromosom tubuh. Autosom ini jumlahnya 2n-2. Yang kedua, gonosom atau kromosom seks. Kromosom seks ini jumlahnya ada 2. Ada kromosom X dan ada kromosom Y. Selanjutnya, perhatikan kariotip kromosom. Kariotip kromosom pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kariotip? Kariotip itu adalah pengaturan kromosom standar berdasarkan panjang, jumlah, serta bentuk kromosom sel somatis suatu individu. Nah, gambar yang ada di depan kalian ini adalah kariotip kromosom pada manusia. Jumlah kromosom pada manusia itu jumlahnya 24. Jadi di situ ada
tertera nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 22. Nah, kromosom nomor 1 sampai 22 itu adalah autosom atau sel kromosom tubuh. Sedangkan yang X dan Y itu merupakan kromosom seks atau yang disebut dengan gonosom. Jadi, penentuan kariotip ini sekali lagi berdasarkan bentuk, panjang, dan jumlah kromosomnya. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan jumlah kromosom yang ada pada tabel. Di tabel tersebut, kita bisa melihat berbagai jenis makhluk hidup dan jumlah kromosomnya. Misalnya, padi, jumlah kromosomnya 24 buah atau 12 pasang. Tembakau, 48 buah atau 24 pasang. Bawang merah, 16 buah atau 8 pasang. Kapas 52 buah atau 26 pasang. Bunga matahari 34 buah atau 17 pasang. Kucing 32 buah atau 16 pasang. Kuda 64 buah atau 32 pasang. Kera 42 buah atau 21 pasang. Manusia 46 buah atau 23 pasang, sedangkan lalat buah 8 buah atau 4 pasang. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari tabel tadi? Jadi yang pertama kita bisa mengetahui pada masing-masing spesies memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jumlah kromosom itu dia berbeda-beda pada setiap spesies. Misalnya, pada manusia jumlah kromosomnya 46 buah, pada kera 42 buah. Sedangkan jumlah kromosom untuk tiap spesies itu tetap atau sama. Misalnya, manusia yang ada di Indonesia, itu jumlah kromosomnya sama dengan manusia yang ada di Arab Saudi. Manusia yang ada di Cina, itu jumlah kromosomnya sama dengan manusia yang ada di Malaysia. Kemudian jumlah kromosom sel gamet itu separuh dari jumlah kromosom sel somatis atau tidak berpasangan yang disebut dengan haploid. Contoh, tadi manusia memiliki jumlah kromosom 46. Nah, jadi pada sel telurnya atau pada sel spermanya jumlah kromosomnya 23. Di mana yang 23 itu 22 terdiri dari kromosom autosom dan 1 terdiri dari gonosom. Atau contoh yang lain, misalnya pada kucing. Kucing itu jumlah kromosomnya 32. Berarti jumlah kromosom yang ada pada sel telur atau pada sel spermanya itu adalah 31 kromosom, di mana yang 31 ini 30 autosom dan 1 gonosom. Adik-adik tadi sudah mengenal adanya kromosom haploid atau kromosom yang tidak berpasangan yang bisa ditemukan di sel gamet
atau kromosom seks. Nah, kemudian ada juga kromosom diploid atau kromosom yang berpasangan yang bisa ditemukan pada kromosom sel tubuh atau sel somatis. Berikutnya, kromosom yang berbentuk pasangan itu mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama. Nah, kromosom yang seperti itu disebut dengan kromosom homolog. Jadi, bisa kalian simpulkan ya, apa itu kromosom homolog? Kromosom homolog itu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, atau panjang yang sama. Adik-adik yang dirahmati Allah, tadi panjang lebar kita sudah membahas tentang kromosom. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang gen. Apa itu gen? Gen adalah segmen DNA di dalam kromosom yang membawa informasi genetik untuk karakter tertentu. Jadi masing-masing gen itu menentukan karakter atau sifat-sifat tertentu. Gen ini ditemukan di mana? Di dalam lokus. Lokus itu adalah letak gen tertentu pada sebuah kromosom. Adik-adik, di dalam lokus, gen itu selalu berpasangan. Nah, pasangan gen itu disebut dengan alel. Contoh, gen yang menentukan sifat warna kulit hitam, alelnya itu gen yang menentukan kulit putih. Badan tinggi, alelnya gen badan pendek. Rambut lurus, alelnya itu rambut keriting. Nah, sekali lagi, jadi di dalam lokus, gen itu selalu berpasangan. Nah, pasangannya itulah yang disebut dengan alel. Kemudian kumpulan gen-gen yang mengandung total informasi genetik yang tersimpan dalam DNA suatu sel itu disebut dengan genom. Lalu, apa fungsi dari gen? Fungsi pokok dari gen itu yang pertama mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Jadi, kenapa misalnya seseorang, dua orang wanita si A sama si B itu memiliki masa menstruasi yang berbeda. Misalnya si A siklus menstruasinya 28 hari misalnya. Si B itu 30 hari. Nah, perbedaan ini dikendalikan oleh hormon, dan pengaturan sekresi hormon itu ditentukan oleh gen. Nah, begitu juga dengan metabolisme tubuh. Nah, misalnya kenapa si A itu badannya besar, sedangkan si B itu badannya kecil. Nah, besar atau ukuran badan ini itu ditentukan juga oleh gen, di samping oleh faktor nutrisi, tapi 50% ditentukan oleh gen. Kemudian fungsi pokok dari gen yang kedua itu adalah menyampaikan informasi genetik. Jadi informasi genetik ini maksudnya informasi tentang sifat-sifat yang terdapat di dalam gen, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam gen itu terdapat karakter atau sifat-sifat tertentu yang bisa diwariskan ke keturunannya melalui gen.
Selanjutnya, macam-macam gen. Yang pertama, gen struktural, yaitu gen yang melaksanakan pembentukan mRNA atau RNA messenger, atau disebut juga dengan RNA duta. Yang kedua, gen regulator atau gen yang mengontrol kelompok gen struktural. Gen regulator ini terdiri atas gen operator, yaitu gen regulator yang letaknya amat dekat dengan gen struktural yang diawasinya. Yang kedua, gen opron, yaitu kelompok gen operator dan gen struktural yang terkoordinasi dan merupakan kesatuan pengontrol. Adik-adik yang berbahagia, tadi sudah kita bahas tentang gen. Selanjutnya kita akan bahas tentang DNA. Apa itu DNA? DNA ini kependekan dari deoksiribose-nukleat asid. Struktur DNA. Struktur DNA ini berupa double helix seperti tertera di gambar. Weston dan Crick pada tahun 1953 menyatakan bahwa molekul DNA berbentuk seperti tangga tali berpilin atau double helix dengan ibu tangga terdiri atas 2 deoksiribosa dan gugus fosfat, sedangkan anak tangga terdiri atas pasangan basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen lemah. DNA tersusun oleh 3 macam molekul. Yang pertama, gula deoksiribosa atau gula pentosa. Yang kedua, basa nitrogen yang terdiri atas purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Adenin ini dilambangkan dengan huruf A, sedangkan guanin dilambangkan dengan huruf G. Pirimidin terdiri atas sitosin yang dilambangkan dengan huruf S atau huruf C, sedangkan timin dilambangkan dengan huruf T. Adenin selalu berpasangan dengan timin, memiliki 2 ikatan hidrogen. Jadi antara adenin dengan timin diikat oleh sepasang ikatan hidrogen. Sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin yang memiliki 3 ikatan hidrogen. Nah, penyusun DNA yang lainnya adalah yang ketiga, gugus fosfat. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida terdiri dari nukleosida dan fosfat. Sedangkan satu nukleosida terdiri dari 1 gula pentosa dan 1 basa nitrogen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skematis struktur dari DNA. Pada gambar terlihat ada segi 5 yang berwarna biru. Itu adalah gambar atau lambang dari gula deoksiribosa. Sedangkan yang bulat berwarna ungu itu adalah gugus fosfat. Yang kotak kuning itu adalah basa nitrogen. Jadi basa nitrogen pada gambar atau skema di atas itu terdapat 6 buah basa nitrogen.
sedangkan gula deoksiribosanya juga 6, gugus fosfatnya juga 6. Tadi ada ikatan hidrogen rangkap 2 dan ada ikatan hidrogen rangkap 3. Ikatan hidrogen rangkap 3 itu yang menghubungkan antara sitosin dan guanin atau S dengan G. Sedangkan adenin dengan timin atau A dengan T itu diikat oleh ikatan hidrogen rangkap 2. Kemudian tadi ada istilah nukleotida, nukleosida. Nukleotida ada kotak di bawah itu ada satu nukleotida, itu terdiri atas gula deoksiribosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Itu disebut dengan satu nukleotida. Jadi kalau kita hitung berapa jumlah nukleotida pada gambar itu, berarti jumlah nukleotidanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 buah nukleotida. Sedangkan nukleosida itu terdiri atas gula deoksiribosa dan basa nitrogen, jadi tanpa gugus fosfat. Nah, kalau kita lihat, bisa kita hitung berapa jumlah nukleosida yang ada di gambar itu. Jadi jumlah nukleosidanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat 6 nukleosida. Mudah-mudahan adik-adik paham, ya, bisa membedakan mana nukleotida, mana nukleosida, kemudian mana juga namanya polinukleotida. Nah, adik-adik, ini gambar pengemasan DNA. Kalian perhatikan di pojok kanan bawah. Di sana terdapat gambar nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, sedangkan yang kotak kuning itu adalah gambar penampakan kromosom pada fase metafase atau pada pembelahan sel pada fase metafase. Nah, kemudian kromosom ini pada waktu interfase dia berbentuk seperti benang yang disebut dengan benang kromatin. Nih, di dalam benang kromatin ini nanti di dalamnya itu tersusun atas nukleosom. Nukleosom ini kumpulan dari histon. Kemudian di dalam histon ini terdapat kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen, ya. Di dalam gen itu ada DNA. Nah, itulah gambaran umum dari DNA. Nah, adik-adik masih semangat untuk belajar ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang RNA atau ribonukleat asid. RNA ini merupakan makromolekul yang menyimpan dan menyalur informasi genetik. Ada 3 tipe RNA. Yang pertama, RNA duta, disebut juga dengan RNA messenger. RNA duta ini berfungsi membawa kode genetik ke ribosom. Yang kedua, RNA ribosom atau RNAR berfungsi
atau merupakan komponen utama dari ribosom. Kemudian yang ketiga, RNA-T atau RNA transfer, berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Nah, ini di bawahnya ini ada untaian RNA. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan lihat bagaimana struktur dari RNA. Jadi RNA itu atau bisa dilihat rantai RNA duta itu merupakan rantai tunggal, jadi tidak berpasangan. Kalau DNA itu rantainya double helix, tetapi kalau RNA ini rantainya tunggal atau tidak berpasangan. Untuk lebih jelasnya, struktur RNA, perhatikan gambar berikut. Molekul RNA merupakan rangkaian tunggal dari nukleotida. Nukleotida dari RNA tersusun atas gula ribosa. Pada gambar, gula ribosa digambarkan segi 5 yang berwarna toska, dan gugus fosfat yang berbentuk bulat warna ungu, dan basa nitrogen yang berbentuk kotak warna kuning. Basa nitrogen terdiri dari urin yang tersusun atas adenin dan guanin, dan pirimidin yang tersusun atas sitosin dan urasil. Adik-adik, coba perhatikan baik-baik gambar di depan kalian dan temukan perbedaan antara DNA dengan RNA. Dari gambar tersebut, manakah bagian yang berbeda antara DNA dan RNA? Nah, yang DNA itu yang atas, sedangkan yang bawah itu struktur RNA. Nah, kalau kita lihat perbedaan yang kita bisa temukan di sini adalah gula pentosanya. Jadi gula pentosa pada DNA itu adalah deoksiribose. Sedangkan pada RNA itu adalah ribosa. Begitu juga karena dia berbeda namanya, maka strukturnya juga berbeda. Nah, perbedaan strukturnya itu bisa dilihat dari ikatan hidrogen. Jadi pada RNA atau ada gugus OH. Berikutnya kita akan temukan lagi perbedaan yang lain antara DNA dengan RNA. Tadi perbedaan yang kita temukan pada gambar sebelumnya, pada DNA gula pentosanya terdiri atas deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya terdiri atas ribosa. Nah, sekarang coba temukan perbedaan berikutnya atau perbedaan yang lain. Perbedaan yang lain yang bisa kita temukan itu adalah dilihat dari basa nitrogennya. Pada basa nitrogen di DNA, itu bagian pirimidinnya terdiri atas sitosin dengan timin. Nah, sedangkan pada RNA, pirimidinnya tersusun atas sitosin dengan urasil. Nah, sekarang kita bisa simpulkan perbedaan antara DNA sama RNA. DNA itu hanya ditemukan di dalam nukleus, sedangkan RNA bisa ditemukan dalam sitoplasma dan dalam nukleus. Perbedaan yang kedua, DNA berupa rantai panjang ganda atau double helix, sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Perbedaan yang ketiga,
dilihat dari fungsinya, itu fungsi dari DNA itu berhubungan dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya itu berhubungan erat dengan sintesis protein saja. Perbedaan yang kelima, keadaannya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Jadi jumlahnya stabil. Sedangkan RNA itu keadaannya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Jadi pada waktu terjadi sintesis protein, jumlah RNA-nya bisa lebih banyak. Kemudian perbedaan yang kelima dilihat dari gula pentosanya, di mana DNA terdiri atas gula deoksiribosa, sedangkan RNA terdiri atas komponen gula ribosa. Kemudian perbedaan yang keenam, pada DNA, basa nitrogen, bagian purinnya terdiri atas adenin dan guanin, dan pirimidinnya terdiri atas sitosin dan timin. Nah, nanti bedanya pada basa pirimidin ya. Basa pirimidin DNA itu terdiri atas sitosin dan timin, sedangkan basa nitrogen pada pirimidin itu terdiri atas sitosin dan urasil, sedangkan basa nitrogen purinnya itu sama. Adik-adik, sebelum kita tutup, saya simpulkan dulu materi hari ini pada pertemuan kita kali ini. Jadi genetika itu adalah merupakan salah satu cabang dari biologi yang mempelajari tentang proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, proses penurunan sifat ini dipengaruhi oleh material genetika yang berupa gen, DNA, RNA, dan kromosom. Masing-masing material itu memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan kita hari ini. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang replikasi DNA dan sintesis protein. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah, dan bisa menjadi amal jariah untuk kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.